Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemuliaan dan keberkahan untuk kita semua. Baik dalam aktivitas, perbuatan, pun demikian dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Setiap kita tentu mendambakan pengetahuan yang dalam, wawasan yang luas, dan juga bermanfaat dalam berkehidupan, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Alhamdulillah, Islam memberikan tuntunan komprehensif dalam berkehidupan, termasuk dalam aspek pengetahuan, dan spesifik juga menuntun kita untuk bermohon kepada Allah terkait harapan-harapan yang dimaksudkan. Baik tentang dalamnya pengetahuan, luasnya literasi dan wawasan, pun demikian dengan asas kemanfaatan dari pengetahuan yang telah didapatkan. Ada satu hadis yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau. Ada juga yang menyebut dengan Jami' At-Tirmidzi di kitab Da'wat. Topik terkait tentang kumpulan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di nomor hadis 3599. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mari kita tinjau hadis yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang tentunya di dalamnya terkait dengan baik penguatan, penambahan pengetahuan, pun demikian asas manfaat dari pengetahuan yang telah didapatkan. Qala al-Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menyampaikan, haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abdullah bin Numair an Musa bin Ubaidah an Muhammad bin Thabit an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya dari Imam At-Tirmidzi bersambung silsilah rangkaian periwayatnya kepada sahabat puncak Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu, yang menerima informasi ini, doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan patut dicatat bahwa sahabat Abu Hurairah di antara sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mudah mendapatkan pengetahuan dan melekat kuat sehingga sulit untuk lupa. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda mengajarkan doa kepada kita terkait dengan penambahan dan juga hadirnya manfaat dalam pengetahuan yang didapatkan. Apa doanya? Mari kita simak. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa a'udzu billah min hali ahli an-nar. Baik, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, mohon anugerahkan manfaat dari segala yang Engkau ajarkan kepada hamba. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepada hamba segala yang bermanfaat untuk kehidupan hamba. Wa zidni ilma, dan mohon tambahkan kepada hamba beragam pengetahuan. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji untukmu ya Allah dalam segala situasi dan kondisi. Wa a'udzubillahi min hali ahlin nari, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbagai keadaan yang menjadikan itu termasuk bagian dari penghuni neraka. Ada 3 bagian yang menarik di doa ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi mengajarkan kepada kita agar memohon kepada Allah dalam setiap ilmu yang dipelajari dan tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ikhtiar belajar kita itu selalu mengandung manfaat untuk kehidupan kita. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ini bagian yang pertama. Ya Allah, mohon ajarkan kepada hamba ya Allah segala yang bermanfaat dari pengetahuan yang hamba dapatkan. Nah, jadi asas manfaat dari pengetahuan yang didapati itu dipandang sangat penting dalam Islam. Ini yang kita khawatirkan. Ada orang belajar, bertambah pengetahuan, bahkan menjadi orang yang hebat,
orang yang luar biasa mudah memahami sesuatu, tapi karena tidak ada keberkahan, tidak ada asas manfaat dari pengetahuan itu, maka boleh jadi pengetahuan yang didapati alih-alih melahirkan kemaslahatan, kebaikan, justru mendatangkan bencana untuk banyak orang. Tidak sedikit didapati ada orang ahli pengetahuan, tapi pengetahuannya digunakan pada hal-hal yang kontraproduktif, hal-hal yang bahkan mengandung bahaya bagi kehidupan bermasyarakat, kehidupan secara sosial. Ada orang ahli hukum, pintar dalam hukum, tapi karena tidak ada keberkahan dalam ilmunya, maka kepintarannya digunakan untuk memanipulasi hukum. Ada orang pintar di bidang ekonomi, luar biasa, jenius, tapi karena tidak ada keberkahan dalam ilmunya, maka kepintarannya digunakan untuk menghadirkan krisis dalam perekonomian. Tidak hanya skala kecil, semakin tinggi, semakin besar, semakin luas ilmunya, tapi tidak bermanfaat di dalamnya. Boleh jadi magnitude, gempa, goncangan bahayanya bisa menjangkau lapisan-lapisan yang lebih luas. Ada orang pakar di bidang teknologi, IT, pintar, bagus, tapi kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, maka boleh jadi teknologi yang dikreasikan alih-alih melahirkan maslahat, manfaat, bisa menimbulkan mafsadat dan kerusakan yang juga berdampak pada keburukan-keburukan yang dirasakan oleh masyarakat. Bisa menghasilkan penderitaan-penderitaan tertentu yang dirasakan oleh khalayak. Karena itu, orang yang pengetahuannya sedikit, tidak ada keberkahan, dia berbuat maksiat, dia bertindak kriminal. Kriminal yang dihasilkan mungkin kecil skalanya, walaupun tetap itu tindakan kriminal. Tapi orang-orang yang bertambah tinggi dalam luas pengetahuannya dan tidak ada berkahnya, boleh jadi ketika dia berbuat tindakan kriminal, lebih luas jangkauannya, lebih bahaya kemudian dampaknya, dan menghasilkan penderitaan yang lebih dahsyat. Karena itu permohonan pertama, ajukan kepada Allah. Anda belajar dimanapun, baik tahap yang ringan, level yang masih kecil, untuk anak kita misalnya, di tingkat-tingkat yang PAUD kah, TK, atau SD, atau menengah di SMP, SMA, atau bahkan teman-teman yang sudah ada di kampus, strata 1, strata 2, bahkan S3 sekalipun, selalu. Bahkan menjadi pengajar pun, selalu mohonkan kepada Allah dengan doa ini. Minta setiap apa yang dipelajari mengandung manfaat, sehingga mampu dikreasikan menjadi maslahat, berkontribusi pada kehidupan, dalam skala kehidupan berbangsa bernegara, bisa membangun bangsa, membangun negara, memakmurkan masyarakat. Dan pengajar pun ketika mengajar, apa yang diajarkan bisa sampai ke dalam jiwa-jiwa murid yang menerimanya, sehingga dengan itu mengajar mendapat manfaat, belajar mendapat manfaat. Kemudian yang kedua, yang terpenting juga, wazidni ilma. Dan mohon tambahkan padaku ya Allah, tambahan ragam pengetahuan. Ini isyarat yang sangat terang kepada kita untuk selalu berikhtiar, menambah literasi, meluaskan wawasan, tingkatkan terus. Allah memberikan kepada kita bekal potensi pengetahuan yang sangat luar biasa, yang sangat bisa mencakup segala hal yang mungkin kita ingin pelajari. Ya, dan itu luar biasa kapasitasnya. Kalau kita bandingkan dengan makhluk yang lain yang Allah ciptakan, baik binatang misalnya, ya kan, tumbuhan ataupun jin sekalipun, manusia diberikan kapasitas cawan pengetahuan yang sangat luas, yang bila dia berikhtiar untuk belajar apapun, berpotensi menguasai di bidangnya. Karena itu Islam mendorong, ayo tambah pengetahuan, tambah. Anda sudah belajar Quran, belajar hadis, sudah belajar hadis, belajar lagi fikih, dimungkinkan Anda menguasai ragam pengetahuan dengan bidang-bidang yang barangkali lebih daripada satu bidang, lebih daripada 2 bidang. Pun demikian di umum, ya, Anda bisa menjadi ahli matematika, juga bisa mengkaji fisika, bisa belajar kimia, bisa belajar kedokteran. Spiritnya adalah Islam mengajarkan kepada kita semua untuk terus menambah wawasan, meningkatkan kepintaran, sehingga dengan tambahan pengetahuan itu makin banyak kreativitas-kreativitas yang mampu dibuat untuk menghadirkan kemakmuran dalam berkehidupan, memajukan di setiap tempat yang ia pijak. Dan dasar ikhtiar itu awali dengan doa. Bukankah semua hal bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pengetahuan? Bukan hanya rizki, materi yang kita cari, dan dengan itu Anda berdoa, ya Allah mudahkan rizkiku, mudahkan pekerjaanku. Sama juga,
Pengetahuan sumbernya dari Allah. Karena itulah Allah disebut dengan Al-Alim, yang maha mengetahui. Maka sebelum kita belajar, sebelum kita berikhtiar, minta sama Allah, tambahkan ya Allah pengetahuan, tambahkan agar selalu bisa selaras dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dalam berkehidupan. Yang ketiga, setelah pengetahuan didapatkan, manfaatnya bisa diraih, maka sebagai adab kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita tambahan, keluasan ilmu, tinggi dan dalamnya pengetahuan kita, maka alhamdulillah ala kulli halin. Hadirkan syukur kepada Allah. Jadi syukuri ilmu yang telah Allah berikan, manfaat yang telah didapatkan. Tanamkan syukur dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan keikhlasan dalam setiap mengamalkan apa yang telah Allah berikan. Dan di balik penambahan syukur, peningkatan kita, syukur kita kepada Allah, maka ditambahkan kembali limpahan pahalanya. Tambahan pengetahuan lagi yang meningkatkan kualitas kita sekaligus mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat insan beriman yang terus berusaha meningkatkan kualitas imannya, dan juga insan berilmu yang berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pengetahuannya. Kemudian yang terakhir, senafas dengan ini, masih satu paket, wa'udzubillahi min hali ahlin nari. Dan syukur itu diiringi juga permohonan kepada Allah agar dilindungi dari segala hal yang memungkinkan ilmu itu tidak bermanfaat dan menjadikan bahkan mengantarkan pelakunya kepada kriteria penghuni neraka. Siapa kriteria penghuni neraka? Ahli maksiat. Siapa ahli maksiat itu? Yang banyak berbuat salah. Bahkan ada yang sengaja berbuat salah. Ada yang sengaja berbuat salah dan dilandasi kesalahan itu dengan pengetahuannya. Menipu, korupsi, mencuri, memanipulasi, dan perkara-perkara lainnya yang bahkan disokong dengan pengetahuan. Bahkan yang paling berbahaya adalah jika ada aktor-aktor intelektual yang mengkreasikan kejahatan dan dilandasi dengan pengetahuan yang telah dia dapatkan. Maka ancamannya, orang-orang yang mengkreasikan keburukan-keburukan yang didasari dengan pengetahuan sehingga terlihat benar, sehingga terlihat memiliki landasan untuk korupsi, landasan untuk menipu, landasan untuk mengelabui, landasan bahkan untuk berbuat jahat dan berlindung di balik nilai-nilai pengetahuan, ada aktor intelektualnya, maka terancam baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terancam dengan tempat pulang yang begitu menyengsarakan. Ahlun nar, statusnya disebut sebagai kriteria ahli neraka. Maka bila ada yang demikian terjadi dan sadar kita keliru, segera bertobat, kembali ke jalan yang benar, dan berusaha untuk kembali mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Itulah doa yang diajarkan Nabi SAW. Semoga kita semua diberikan oleh Allah pengetahuan yang bermanfaat, tambahan-tambahan literasi yang mencerahkan, dan semua itu bisa digunakan setidaknya untuk bisa membangun negeri bangsa kita tercinta sehingga menghasilkan masyarakat yang berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.